Halo Sobat Cendekia sekalian, apa kabar? Kita bertemu lagi di video ke-8 dari seri eksperimen nabung reksadana indeks BNP Paribas Srikahati yang dilakukan oleh Cendekia Financial Center. Pada video kali ini, ya seperti video-video yang sebelumnya, kita akan melakukan review ya bagaimana hasil kinerja dari eksperimen kami ya menggunakan metode DCA atau nabung sejumlah Rp10.000 per hari. Ya, tidak peduli hari weekdays ya, hari kerja ataupun hari libur, intinya 10.000 per hari kita akan depositkan ke RDN kita untuk BNP Paribas Srikahati. Kemudian kita akan bandingkan bagaimana jika ya kalau kita melakukan metode lump sum pada tanggal 1 Mei hingga sekarang yaitu tanggal 18 Juni 2023 itu hasilnya bagaimana? Kemudian kita bandingkan ya dua metode ini. Namun ya karena ini sudah bulan Juni, terutama bulan pertengahan, kita juga ada beberapa update ya. Salah satunya yaitu adalah yang terkait dengan fund fact sheet dari BNP Paribas Srikahati. Ya, apakah ada perubahan alokasi dana, terutamanya ya kita fokus pada perubahan alokasi dana. Kira-kira emiten apa saja yang menempati urutan Big Ten, kemudian urutan Big Six ya, yang kita rasa ya kita analisa ini memiliki pengaruh yang signifikan ya terhadap pergerakan dari reksadana indeks BNP Paribas Srikahati ya, dan juga terutamanya Big Four-nya siapa saja ya. Yang disebut dengan Big Four yaitu artinya berarti tempat emiten dengan alokasi terbesar ya, yang jaraknya dengan urutan yang kelima, enam sampai dengan urutan yang ke-10 dari Big Ten itu sangat jauh ya. Jadi bisa dibilang bahkan kalau misalnya ada orang yang mau menjadikan BNP Paribas Srikahati sebagai acuan untuk membeli saham secara retail ya, secara langsung ya, berarti biasanya orang ini akan fokus ke 4 emiten ini. Baiklah ya, jadi kita akan mulai pembahasannya untuk minggu ke-7. Baik, jadi untuk para sobat cendekia ya yang mungkin baru saja menemukan video ini, ya saya akan beri sedikit pengantar ya. Jadi intinya kita ya itu sudah sampai minggu ke-7 eksperimen ini ya, di mana kita itu fokus kepada metode DCA ini ya, DCA nabung saham ya 10.000 per hari kecil-kecil. Nanti hasilnya akan dibandingkan dengan metode lump sum ya. Lump sum itu bagaimana kalau misalnya 1 Mei sampai sekarang ya itu returnnya berapa dengan jumlah uang yang diasumsikan sama ya. Nah, sebelum itu ya kita akan melakukan pembahasan dulu ya, yaitu pada hari Minggu kemarin ya saya sudah melihat ngecek ya bahwa ada fun fact sheet terbaru ya, yaitu untuk periode 31 Mei 2022. Jadi yang terjadi yang apapun angka yang ada di sini itu adalah posisi ya, posisi pada 31 Mei 2023 ya. Dan ini ada dua hal ya, ada dua hal yang akan saya soroti ya. Yang pertama itu adalah 10 besar efek atau instrumen yang merupakan semesta portofolio dari manajer investasinya BNP Paribas Srikahati ini. Ya, kalau kita lihat di sini ya, ini sudah saya bandingkan juga dengan bulan April ya. Tapi kita akan lihat dulu ya komposisinya ya, bahwa ada perubahan ya. Jadi kalau pada bulan April kemarin ya, bulan April kemarin kalau kita lihat itu Telkom Indonesia ya, TBK itu menempati urutan pertama ya. Alokasi dana masyarakat ke Telkom Indonesia oleh BNP Paribas Srikahati itu sebesar 16,98% ya. Sementara yang kedua itu adalah Bank BRI ya, Bank Rakyat Indonesia 15,95%, kemudian Bank Sentral Asia 15,79%, urutan ketiga. Urutan keempat Bank Mandiri 15,38%, ya. Urutan kelima Astra Internasional ya 11,35% ya. Dan kemudian yang keenam adalah Bank Negara Indonesia yaitu 6,41%. Dari sini kita bisa lihat ya bahwa urutan 1, 2, 3, 4 ya itu berada di atas 15%. Sementara urutan kelima ya itu jaraknya sudah sangat jauh ya dari urutan yang keempat ya.
beda 4% sendiri. Terus kemudian urutan 5 ke urutan 6 juga bedanya juga cukup jauh ya. Hampir 5% ya, 4,9% nih sepertinya ya. Tetapi kalau kita lihat ya, klasemennya sedikit bergeser ya, klasemennya sedikit bergeser karena sekarang di bulan Mei 2023 Bank Rakyat Indonesia itu mendapatkan prioritas alokasi dana kelolaan nomor satu jadinya sekarang ya bulan bulan Mei ya, yaitu 17,88%. Ya, jadi kita asumsikan saja bahwa ini akan bertahan sepanjang Juni ini sampai dengan akhir Juni nanti ya. Kemudian kita bulan depan mendapatkan reportnya lagi dan kita akan bahas lagi apakah ada perubahan apa tidak. Seperti itu ya. Jadi sementara Bank BRI ya yang pertama, jadi kita bisa bilang bahwa sebagian besar ya pergerakan dari BNP Paribas Serikati itu akan dipengaruhi lebih banyak oleh Bank Rakyat Indonesia. Kemudian Telkom Indonesia ya menempati urutan kedua. Jadi lengser ini ya. Jadi saling bertukar posisi. Telkom sekarang urutan nomor 2, 17,64% ya. Baik Bank BRI maupun Telkom, kalau kita lihat alokasinya naik ya. Ya, Telkom Indonesia ini naiknya sekitar 0,7 persenan, ya 0,6, 0,7 persenan. Bank Rakyat Indonesia hampir 2% naiknya ya alokasi dana kelolaannya. Ya, ini cukup agresif ya. Oke. Terus kemudian kita bisa lihat juga bahwa urutan 3, 4, 5, dan 6 masih bertahan ya. Jadi BCA, Mandiri, Astra Internasional, dan BNI itu urutannya sama ya. Tapi kita juga bisa lihat bahwa terjadi kenaikan konsentrasi dana kelolaan. Astra Internasional ini naik sekitar 1%-an, kemudian Bank BCA itu konsentrasinya naik ini ya hampir 2% juga ya, 1,4 1,7 ya 1,7%-an. Kemudian Bank Mandiri kita lihat ini naiknya 2% pas ya 2% pas. Oke, terus kemudian Bank BNI kita lihat ini naiknya kecil ya 0,6, 0,65, 0,6% ya. Sementara yang lainnya yang di luar Big Six ya, seperti Indofood CBB Sukses Makmur, Indofood Sukses Makmur, KB Pharma, dan United Tractors ya, itu juga urutannya sama ya. Nah, tapi kita bisa lihat ya bahwa di antara Big Ten ini hanya United Tractor yang mengalami sedikit penurunan alokasi dana, yaitu sebelumnya 3,49%, sekarang jadi 3,32%. Ya, mungkin ini terkait dengan ini ya insight di masa depan ya, karena kebanyakan unit tractors itu punya kontrak dan penjualan alat berat lebih ke arah pertambangan, meskipun kata manajemennya akan berusaha untuk didiversifikasi, nggak cuma di sektor pertambangan atau energi ya. Tapi kalau kita lihat ya alokasi dananya kalau kita lihat itu semakin lama ya itu semakin terkonsentrasi. Silakan lihat video eksperimen minggu kelima ya, saya sudah jelaskan bahwa dari Desember 2022 sampai dengan April 2023 itu semakin terjadi pemampatan konsentrasi ke Big Four ya, dan kalau kita lihat alokasinya semakin besar. Nah sekarang pertanyaannya, apakah dana kelolaan dari BNP Paribas Serikati itu juga ikut membesar ya, karena harusnya kan harus semakin besar. Tetapi kalau kita lihat ya, ini poin kedua yang perlu kita perhatikan ya. Poin kedua yang perlu kita perhatikan di sini adalah komposisi dari portofolionya ya, ini ya. Kalau kita lihat ya komposisi portofolionya itu ada yang sedikit aneh ya. Karena kita bisa lihat bahwa komposisi portofolio dalam sebuah reksadana saham ya pada normalnya ya itu adalah saham mungkin sekitar 80-90%, kemudian kasnya mungkin 15%, 10%, 5% ya. Ininya sebagian besar memang itu dari emiten atau efek berupa saham. Tetapi ya di sini kalau kita lihat ada yang aneh karena di sini komposisi portofolionya itu adalah saham menempati 116,14%. Agak aneh ya, kok bisa ya? Kok bisa saham di sini itu lebih dari 100%? Lalu duitnya dari mana gitu loh. Ya. Terus kemudian kas, kalau kita lihat loh, di sini kok minus 16,14% ya.
Ya, itu kan lucu ya, kok bisa seperti ini. Nah, ini sebenarnya perlu perlu kita pertanyakan sih ya, perlu kita pertanyakan karena nggak normal ini. Nah, walaupun sebenarnya saya sudah dapat jawabannya ya, saya sudah dapat jawabannya dari eh, salah satu teman ya, salah satu teman di grup yang kebetulan kerja di sebuah perusahaan aset manajemen ya. Tidak perlu saya sebutkan ya karena ini disclaimer. Cuma eh, kata dia ya, kata kata teman saya ini itu jawabannya ya itu adalah karena di sini basis akuntansi yang dilakukan untuk menggunakan apa untuk pelaporan fund fact sheet itu bukan basisnya accrual tapi basisnya itu cash ya. Jadi pada dasarnya begini ya kalau ibaratkan kayak gini. Eh, pada tanggal 31 Mei ya sebelum deadline pelaporan bulanan itu sebenarnya sedang terjadi proses gitu loh. Proses pembelian ya dan pasti menggunakan cash gitu saham. Nah, tapi karena model clearingnya itu kan perlu H plus 2 kalau di pasar modal normalnya kan H plus 2. Oleh karena itu ini bisa dibilang seperti transaksi yang sebenarnya belum selesai gitu. Belum selesai, jadi kasnya berkurang tapi sahamnya bertambah duluan, diakukan. Tapi cashnya sudah dikirimkan dulu gitu. Jadi nanti sebenarnya pada tanggal berapa Juninan gitu ya, itu harusnya sahamnya 100%, kasnya 0%. Seperti itu. Jadi ini terkait dengan prinsip ini Pak, prinsip pencatatan ya, prinsip pembukuan antara basis accrual dengan basis cash. Ya, itu bisa nanti bisa apa dipastikan lagi kalau misalnya Anda punya teman di atau mungkin punya dosen ya atau guru di akuntansi, silakan kalau mau tahu bedanya pencatatan akuntansi dengan accrual basis dengan cash basis ya itu supaya untuk lebih mempermudah pemahaman Anda ya di YouTube juga banyak ya terkait dengan perbedaan antara accrual basis dengan cash basis ya seperti itu. Oke, kita akan masuk ke pembahasan emiten-emiten apa saja yang menjadi kategori the gainers pada minggu ke-7 ini. Nah, secara total ya dari 25 emiten yang menjadi semesta dari Serigati, ada 13 ya, 13 emiten yang merupakan the gainers. Ya. Dan kalau kita fokus saja ke 6 besarnya ya, kita bisa lihat di sini ya bahwa Bank BRI ya itu yang menempati urutan pertama alokasi dana kelolaan terbesar itu naik 2,78% dalam 1 minggu terakhir ini. Terus kemudian Bank Mandiri yang merupakan peringkat keempat alokasi dana terbesar naik tipis ya 0,98%. Terus kemudian Astra Internasional ya yang urutan kelima alokasi dana terbesar itu juga naik tipis 0,74%. Jadi di sini kita bisa simpulkan secara ini ya sementara ya bahwa uh, si hard carry-nya yaitu Bank BRI itu naiknya hampir 3%, sementara yang lainnya itu tidak terlalu banyak ya naiknya ya. Jadi mungkin kita bisa sedikit mengira-ngira bahwa jangan-jangan minggu ke-7 ini ya itu kenaikannya tipis ya. Indeksnya ya, indeks BNP Paribas Serigatinya sendiri itu juga naik tipis. Tapi kalau kita lihat ya secara per emiten ya kita bisa lihat ya bahwa Jasa Marga ya itu melanjutkan kenaikannya ya. Ya ini selamat ya untuk yang berinvestasi atau trading ya di Jasa Marga karena sudah hampir ya 2 minggu ya 2 minggu atau 3 minggu ya itu naik berturut-turut ya dan ini pun naiknya hampir 5% ya untuk 1 minggu terakhir ini. Terus kemudian ada Antam ya Antam juga naik 4,04% ya mungkin ini efek dari ini ya apa RUPS kemarin ya RUPS kemarin tapi RUPS-nya kan tanggal 16 ya atau mungkin efeknya mungkin sama seperti PTBA ya di mana naik drastisnya itu cenderung pada menit-menit terakhir pada hari Jumat kemarin. Nah ini Antam mungkin ini saya lupa untuk melihat lagi polanya seperti apa tapi Antam, TINS dan PTBA itu sebagai tiga apa emiten ya yang RUPS di bawah apa PSP-nya pengandalinya yaitu Min ID ya itu berturut RPS ya dan bagi dividen. Jadi mungkin itu katalis ya untuk kenaikannya. Astra Agro Lestari juga naik ya 3,41% ya. Kemudian ya kira-kira itu ya kira-kira yang perlu diperhatikan adalah Jasa Marga, Antam dan Astra Agro Lestari ya. Sementara yang lainnya ada yang naik 1% ya tapi tidak ada yang mendekati 2% ya.
Seperti itu. Oke, terus untuk kategori losers siapa saja? Ya, terdapat 12 emiten. Ya, dan kita perhatikan di sini bahwa Telkom, ya Telkom Indonesia yang menempati urutan kedua dalam hal besarnya dana alokasi itu minus 1,73%. Ya, jadi seolah-olah naiknya BRI yang 2%-an itu hampir di offset oleh Telkom, ya minus 1,73%. Terus kemudian BBCA, ya urutan ketiga, ya itu juga minus 1,09%. Ya, jadi seolah yang di Bank Mandiri itu juga positif hampir 1%, tapi kemudian di offset lagi sama BCA yang juga minus 1%-an. Kemudian Bank BNI, ya Bank BNI urutan ke-6 ya di dana alokasi tadi, minusnya minus 2,43%. Ya, tapi kalau kita lihat Bank BNI kan masih alokasinya ya hanya menerima alokasi sekitar 6%-an ya, jadi nggak terlalu signifikan. Jadi mungkin ini bisa dijadikan offset ya, offset untuk bank yang sebelumnya ya tadi apa tadi? Oh sorry, offset untuk Astra Internasional ya. Kalau Astra Internasional mungkin naiknya 1%, Bank BNI naiknya 2,43%, ya dikalikan dengan dana alokasinya masing-masing, kemungkinan saling offset ya. Tapi di sini kita bisa lihat juga bahwa Unilever ya, Unilever ini tidak masuk Big Ten ya. Berarti Unilever tuh seingat saya masih 2%. Alokasi dananya sekitar 2%, atau mungkin jangan-jangan sudah turun jadi 1,2% ya. Itu turun 4,36%. Ya, terus kemudian sudah muncul turun 3,92%, Siloam International Hospital turun 3,43%, dan Alam Sutera Realty minus 3,12%. Ya, yang lainnya minus 1%, ya minus 2%. Tetapi yang perlu kita perhatikan di sini yaitu hanya Telkom, BCA, dan BNI saja. Ya, sementara yang lainnya tidak terlalu signifikan. Sementara ada beberapa yang di Big Ten yang muncul juga di sini, yaitu Indofood CBB Sukses Makmur, Indofood Sukses Makmur, ya seperti itu. UNTR ya, UNTR juga, tapi turunnya tipis sekali. Oke, jadi bisa kita simpulkan ya, sementara sebelum kita buka ya, kita buka hasilnya bagaimana, kita bisa ngira-ngira bahwa kemungkinan BNP Paribas Serikati itu mungkin netral ya untuk minggu ini, atau bahkan kalau naik naiknya tipis banget seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya, nih jawabannya ya, bahwa selama periode 12 Juni, ya ini saya geser 11 Juni ya supaya lebih bagus lagi tampilannya, 12 Juni sampai dengan 18 Juni, ya kalau di sini 16 Juni, ya karena hari Jumat, ya kita bisa lihat bahwa BNP Paribas Serikati itu naik tipis ya, 0,2935%. Tapi ini masih bagus ya, masih lebih bagus jika dibandingkan dengan IHSG yang selama seminggu kemarin ya, ini cuma naik 0,0676%. Dan lebih baik jika dibandingkan dengan indeks LQ45 yaitu minus 0,2186%, dan lebih baik dari rata-rata reksadana saham yang lainnya. Ya, karena kalau diindekskan versi pasar dana itu minusnya 0,4183% selama satu minggu ini. Tetapi kalau kita sekali lagi ya tarik panjang ya ke awal tanggal kita mulai eksperimennya yaitu 1 Mei ya. Jadi 1 Mei sampai dengan 18 Juni kita lihat BNP Paribas Serikati ya itu mengalami pertumbuhan 1,17%. Ya, jadi seandainya seseorang itu menggunakan metode lamsam ya, artinya 400.000 sekian langsung taruh di sini pada tanggal 1 Mei ya. Jadi sekarang pertumbuhan dari investasinya itu 1,17% ya, begitu cara bacanya. Tapi kita bisa lihat ya bahwa ini sangat superior ya, secara jangka menengah ya 1,5 bulanan ya, itu masih superior jika dibandingkan dengan indeks indukannya yaitu IHSG ya, yaitu minus 3,14%. Ya, jadi dari sejak awal Mei kemarin sampai dengan sekarang IHSG itu performanya yang paling buruk ya di antara acuan-acuan yang ada ini. LQ45 masih minus ya, tapi minusnya 0,973%, masih lebih baik daripada ISG, tapi tetap kalah ya dibandingkan BNP Paribas Serikati. Kemudian jika dibandingkan dengan indeks reksadana saham versi pasar dana,
Ini juga minus 0,6%. Jadi kita bisa simpulkan bahwa selama 1,5 bulan ini, jika seseorang memilih berinvestasinya di reksadana indeks BNP Paribas Serikati, dia sudah mengalahkan pasar acuannya, ya, yaitu pasar saham, entah itu ISG, LQ45 maupun dibandingkan dengan rata-rata reksadana saham yang lainnya. Nah, kemudian ya penentuannya bagaimana jika pakai metode DCA, ya, nabung saham 10.000 per hari dari 1 Mei sampai dengan 18 Juni. Hasilnya seperti ini, ya. Jadi uang yang sudah dikeluarkan itu sebesar 490.000, ya, tetapi 30.000-nya ya karena terjadi di hari Jumat, Sabtu dan Minggu biasanya akan dirapel di hari Senin. Oleh karena itu imbal hasil atau pertumbuhan sebesar 1,41% ya yang kami dapatkan ya itu acuannya dari angka 460.000. Ya, jadi angka ini bisa turun jika nanti hari Senin ya itu 30.000-nya sudah masuk. Ya, ini pasti secara persentase akan turun ya dan bisa kita hipotesiskan bahwa kita kan sudah ini ya sudah 490 ribuan ya. Sementara kita setiap harinya akan nambahnya sebesar 10.000, 10.000, 10.000. Di sini mulai terjadi ya sebuah efek yang namanya diminishing effect ya atau efeknya semakin turun. Bahwa kita mau nambah 10.000 per hari mulai dari titik ini, kemungkinan besar nanti hasil investasinya itu tidak akan berbeda jauh ya dengan BNP Paribas Serikatinya jika pakai metode lump sum ya. Jadi ini sekedar hipotesis saja, nanti kita akan buktikan ya karena kita masih punya waktu yang sangat lama ya dari 1 Mei 2023 sampai 31 Desember 2023 ya. Jadi bisa kita simpulkan untuk sementara ini ya metode DCA atau metode nabung ya 10.000 per hari itu masih mengungguli ya kinerja investasi bila dilakukan dengan cara lump sum. Ya, jadi ini kesimpulan sementara untuk minggu ke-7 ini. Oke, jadi itu dari saya. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan follow untuk mendapatkan notifikasi dari channel kami terkait video-video yang baru. Baik, kita akan berjumpa di video selanjutnya minggu depan. Ya, cerdas keuanganmu, merdeka finansial. Sampai jumpa.